Oke, kelas 7, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis. Kali ini saya akan coba memberikan review materi untuk mempersiapkan kalian menghadapi penilaian akhir semester. Jadi kurang lebih ada beberapa soal yang setelah saya siapkan, dan semua soal ini kurang lebih akan mempresentasikan seperti apa sih soal yang akan dibuat pada saat PAS. Jadi khusus untuk soal yang pertama ini soal yang cukup sulit, kalau seandainya tidak diberi penggambaran seperti itu ya. Jadi kalau untuk soal ini akan saya buat secara khusus melalui video secara nyata begitu. Jadi kita akan lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini soal yang begitu gampang sekali ya. Jadi di sini dikatakan di suatu sekolah jumlah perempuan yang bermain basket itu 3 kali dari jumlah perempuan yang bermain bola voli. Lalu, jikalau 15 siswa perempuan yang bermain basket memilih untuk bermain atau pindah, lalu memilih untuk bermain voli, maka jumlah daripada kedua cabang olahraga tersebut, yaitu jumlah orang yang bermain basket dan yang bermain bola voli akan menjadi sama. Kalau begitu, hitunglah jumlah perempuan yang bermain bola basket. Jadi ini adalah soal yang begitu gampang ya. Jadi saya misalkan jumlah perempuan yang bermain bola voli itu dengan X. Maka jumlah perempuan yang bermain basket itu akan menjadi 3X. Seperti yang disampaikan di dalam soal. Lalu dikatakan 15 orang. Jadi 15 orang dari total yang bermain basket. Berarti dengan kata lain 3X dikurangi 15 akan sama dengan jumlah kedua-duanya, jumlah kedua sport tersebut. Jadi ini akan sama dengan 2X. Kok bisa sama dengan 2X seperti ini? Jadi, total daripada murid yang ada di dalam sekolah ini adalah X ditambah 3X, yaitu totalnya adalah 4X. Kalau jumlah total murid adalah 4X, bagaimana caranya supaya 4X itu adalah sama jumlahnya? Maka, udah otomatis ini harus dibagi 2. Maka ini adalah 2X. That's why, kalau dalam kasus ini, ada 3X murid yang bermain bola basket. Kemudian 15 dari mereka pindah, berarti dikurangi 15. Kemudian maka jumlah orang yang bermain basket dan yang bermain volley menjadi sama. Berarti itu sama dengan 2X ya. Sehingga dari sini kita akan menyelesaikan berapa nilai X-nya begitu. Jadi di sini nilai X ada di dalam kedua sisi kiri dan sisi kanan, maka saya memutuskan untuk menghilangkan nilai X pada sisi kanan. Berarti 3X, saya harus kurangi dengan 2X minus 15, sama dengan 2X minus 2X. Sehingga di sisi kanan menjadi 0, lalu di sisi kiri menjadi X minus 15. Lalu, siapa sih yang dikurangi 15 menjadi 0? Maka X-nya itu adalah 15. Nah, 15 itu siapa? Itu adalah jumlah perempuan yang bermain bola voli. Yang diminta adalah yang bermain basket. Jadi jumlah perempuan yang bermain basket itu adalah 3 dikali 15 alias 45 murid. Begitu ya. Itu cara yang pertama untuk membuat persamaannya. Atau bisa juga, jadi 3X minus 15 ini itu juga sama aja dengan X ditambah 15. Kok bisa begini? Jadi kalau awalnya itu kan jumlah orang yang bermain volley itu adalah X. Jumlah perempuan yang bermain basket itu adalah 3X. Lalu 15 orang dari total yang bermain basket ya, itu 15 pindah ke yang bermain volley. Berarti dengan kata lain, jumlah orang yang bermain basket anggap aja yang di sisi kiri itu harus dikurangi dengan 15. Sedangkan jumlah orang yang bermain bola voli itu anggap aja yang di sisi kanan, maka itu akan bertambah 15. Sehingga persamaannya bisa saya tuliskan menjadi 3X min 15 sama dengan X ditambah 15. Sama, kedua sisi saya memilih untuk menghilangkan nilai X dari sisi kanan, sehingga 3X min 15 sama dengan X min X ditambah 15. Sehingga di sisi kanan tinggal bernilai 15, di sisi kiri menjadi 2X min 15. Kemudian saya memilih untuk
menolkan nilai min 15 pada sisi kiri. Sehingga saya tambahkan dengan 15. Sehingga menjadi 15 ditambah 15. Sehingga sisi kiri bernilai 2x, sisi kanan bernilai 30. 2 harus dikali siapa supaya menghasilkan 30? Maka kita tahu x-nya itu adalah 15. Tahu kita bisa bagi kedua sisi dengan 2. Sehingga x-nya itu adalah 15. X-nya itu adalah jumlah siswa yang bermain bola voli. Sehingga jumlah orang yang bermain basket, ya sudah sama. Berarti 3 dikali 15. Itu adalah 45 murid atau student begitu ya. Oke, itu adalah soal yang begini, dan soal ini saya ambil dari Brinley ya. Ada orang yang menanyakan begitu. Oke, soal berikutnya. Sebelum saya menjawab ke soal ini, saya mau review sekali lagi materi tentang pertidaksamaannya. Kalau saya punya angka 4 dan angka 6. 4 sama 6 jelas angka 4 kurang daripada angka 6. Nah, sekarang si angka 4 sama si angka 6 sama-sama saya kali dengan bilangan positif. Yaitu anggap aja angkanya adalah 2. Maka 2 dikali 4, 6 dikali 2, maka ini akan menjadi 8, dan ini akan menjadi 12. Nah, kita tahu bahwa 8 jelas kurang daripada angka 12. Hal yang sama, si 4 dan si 6 sama-sama saya bagi dengan angka 2. Maka 4 dibagi 2, 6 dibagi 2, sehingga saya ketemu 2 sama 3. Jelas juga 2 kurang daripada 3. Apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Jadi kalau saya punya suatu bentuk X, jelas nilai X itu adalah kurang daripada Y, maka ketika saya punya bilangan C yang adalah bilangan positif, berarti lebih besar daripada 0, maka ketika si C mengalihkan si X dan si C juga mengalihkan si Y, maka CX dan CY itu tanda pertidaksamaannya tetap. Atau ketika X dibagi C dan Y dibagi C, juga tetap tanda pertidaksamaannya. Tetapi beda halnya ketika kalau saya angka 4 dan angka 6, sama-sama saya kalikan dengan minus 2. Maka minus 4 dikalikan dengan 2. Atau minus 2 dikalikan dengan 6. Kita tahu ini adalah minus 12 dan ini adalah minus 8. Minus 8 sama minus 12, jelas minus 8 lebih besar daripada minus 12. Oke, dari sini kita lihat, dari awalnya tandanya adalah dari kurang dari, menjadi lebih besar dari. Lalu kalau ada angka 4 sama angka 6, sekarang sama-sama saya bagi dengan minus 2. Menjadi 4 dibagi minus 2, 6 dibagi minus 2. Sehingga minus 2 sama minus 3. Minus 2 sama minus 3 jelas yang lebih besar adalah minus 2. Dari sini apa kita bisa simpulkan? Kalau saya punya X yang kurang dari Y, maka ketika saya punya nilai C yang adalah bilangan negatif, berarti C itu adalah kurang daripada 0, maka ketika C dikali X dan C dikali Y, maka tanda pertidaksamaannya jadi berubah. Begitu halnya dengan ketika Y dibagi dengan X dibagi dengan C, dan Y dibagi dengan C, maka tanda pertidaksamaannya juga berubah. Tetapi, ini benar-benar berbeda ketika kalau saya punya angka 4 dan angka 6, tetapi saya jumlahkan atau saya kurangkan dengan angka yang sama. Contoh 4 sama 6. Sama-sama saya jumlahkan dengan angka 1. Maka 4 ditambah 1, 6 ditambah 1. Maka ini akan menjadi 5 dan ini akan menjadi 7. Jelas 5 kurang daripada 7. Begitu halnya juga dengan ketika 4, jelas kita tahu kurang daripada 6. Si 4 dan si 6 sama-sama saya kurangi dengan angka 1. Sehingga 4 dikurang 1, 6 dikurang 1. Ini menjadi 3 dan ini menjadi 5. Tetap 3 kurang daripada 5. Apa yang kita bisa simpulkan? Jadi kalau ada suatu bilangan X kurang daripada Y, lalu ada suatu bilangan, terserah bilangan apapun, pokoknya ada satu bilangan aja, bilangan C. X ditambah C dengan Y ditambah C, itu tandanya tidak akan pernah berubah. Dan itu akan sama dengan Y dikurang C, akan tetap Y dikurang C. Tandanya tidak pernah berubah. Nah, kedua hal ini harus dipahami dengan baik-baik supaya mengerti cara penyelesaian soal ini. Oke, sekarang baru kita selesaikan soal pertidaksamaan ini. Yang pertama, kalian kalikan distributif dulu semuanya. Ini juga kalian kalikan distributif. Sehingga 2x minus 2 ditambah 3x plus 3 lebih besar sama dengan 4x ditambah 16.
Oke, sekarang X-nya jumlahkan. 2X ditambah 3X menjadi 5X. 3 sama 2 menjadi plus 1. Lebih besar sama dengan 4X ditambah 16. Oke, sekarang ada 2X pada sisi kiri dan sisi kanan. Saya memilih untuk menghilangkan nilai X pada sisi kanan. Sehingga 5X saya harus kurangi dengan 4X ditambah 1. Kemudian 4X dikurangi 4X ditambah 16. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika kedua pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tidak akan pernah berubah. Jadi sama ya. Sehingga di sini menjadi X, sini tinggal 1, lebih besar sama dengan 16. Nah, di sini ada angka 1. Angka 1 ini harus saya buat menjadi angka 0. Sehingga X ditambah 1 dikurang 1. Kemudian juga 16 saya kurangi dengan angka 1. Sehingga di sisi kiri saya bernilai X. Dan di sisi kanan saya bernilai 15. Dan tandanya tetap X lebih besar sama dengan dari 15. Jadi kalau ditanya, berapa nilai X supaya pertidaksamaan ini bernilai benar, maka X itu harus lebih besar sama dengan 15. Atau kalau saya gambar di dalam garis bilangan, ini ada angka 15, ada angka 16, ada angka 17. Maka si 15 itu harus ikut, karena ada tandanya sama dengan, baru dia semuanya akan arahnya ke kanan. Seperti itu. Artinya apa? Nilai X ini dimulai dari angka 15, 16, 17, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang seperti ini, soal yang pertidaksamaan demikian, ini kamu harus samakan dulu penyebutnya. Oke, sama-sama 4 sama 12. Maka kamu ambil samakan penyebutnya menggunakan konsep KPK. KPK 4 dan 12 itu adalah 12. Sehingga 12 kamu bagi dengan 4, kamu dapat 3. Maka 3 kamu harus kalikan dengan A minus 1. Tambah dengan 12 bagi 12 dapat 1. Maka 1 harus mengalihkan 2A ditambah 1. Tandanya belum berubah karena memang kita baru menyelesaikan atau menyederhanakan yang di sisi kiri. Jadi tidak ada perubahan tanda. Oke. Lalu ini kamu kalikan seperti biasa perkalian distributif menjadi 3A minus 3 ditambah 2A tambah 1 per 12 kurang dari sama dengan 4. Oke, kita bereskan dulu bagian yang namanya pembilangnya ya. Sehingga menjadi 5A minus 2 per 12 kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus berpikir bagaimana caranya si 12 ini menjadi tidak ada. Gimana caranya si 12 ini tidak ada? Maka kedua sisi kita harus kalikan dengan 12. Kita kalikan dengan 12, ini pun kita kalikan dengan 12. Maka di sisi kiri akan bernilai 5A minus 2, di sisi kanan akan bernilai 48. Lalu bagaimana dengan tandanya? Karena dikalikan dengan angka 12, oke, 12 itu adalah positif, maka tandanya tidak berubah. Oke, sehingga sekarang kita punya pertidaksamaannya adalah 5A minus 2 kurang dari sama dengan 48. Gimana caranya A pada sisi kiri menjadi 0, sehingga 5A minus 2 saya harus tambahkan dengan 2. Maka di sisi kanan pun saya harus tambahkan dengan 2. Oke, sehingga di sisi kanan bernilai 50, di sisi kiri berjadi nilai A. Karena dia ditambahkan dengan bilangan yang sama, tanda tidak akan mungkin pernah berubah. Jadi, bagaimana dengan si A-nya? Sekarang 5A kurang dari sama dengan 50. Kita harus mencari nilai A, karena diminta adalah nilai A, bukan 5A. Maka kedua sisi kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. Sehingga A, sisi kanan sekarang menjadi 10. Lalu kita lihat lagi tanda pertidaksamaannya. Karena dibagi oleh angka 5, 5 itu positif. Sehingga tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Sehingga berapa nilai A supaya pertidaksamaan ini benar? Nilai A-nya harus kurang dari sama dengan 10. Artinya apa? Jadi di sini ada angka 10, ada angka 9, ada angka 8. Maka kalau saya arsir, atau saya gambarkan atau saya ilustrasikan, si angka 10-nya ikut, lalu angka ini akan bergerak ke sisi kiri. Begitu ya. Yang artinya apa? Nilai A itu dimulai dari angka 10, angka 9, angka 8, dan begitu seterusnya semakin mengecil. Oke? Sampai di sini dulu video ini. Semoga video ini banyak membantu kamu dan semakin mempersiapkan kamu untuk menghadapi PAS. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih.